lihatlah sikap KMP ya. KMP itu dulu kan tidak suka dengan mula-mula posisinya itu tidak akan menentang yang namanya Perpu ya, pilkada itu langsung tuh. Tapi lihatlah dengan pandangan yang jauh, akhirnya oke. Kalau memang ini lebih bagus, sesuai juga dengan bulu keping dan lain-lain, dengan masyarakat yang seperti itu kita lihat dari berbagai media, ya, walaupun kadang-kadang tidak persis ya, tapi kemudian dengan besar hati itu menarik diri ya. Apalagi cuma surat dari Menkumham untuk melengkapi ini itu kan juga belum SK ya. Nah, jadi saya kira menarik sebuah SK pun itu menunjukkan kebesaran jiwa ya. Jadi pemerintah yang besar jiwanya itu kalau salah mengakui salah, justru rakyat akan angkat topi ya. Tapi kalau sudah salah kemudian nanti ditutup dengan kesalahan baru, maka berlaku itu dari S ke K, dari K ke S, salah keliru salah keliru lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi pemerintahan SKS tadi, salah keliru salah. Jadi kalau memang kelihatannya salah atau jadi salah, ambil putusan, ditarik ya, kembalikan kepada Golkar ya. Berusahalah nggak usah dibatasi waktu ya. Misalnya waktu pilkada, kalau memang Golkar belum siap nggak apa-apa, tapi kembalikan ke pemilik yang syah, yaitu DPP Golkar, DPD-nya, para kadernya, mereka yang punya saham ya. Pemerintah itu hanya mengatur lalu lintas politik diatur, tapi tidak boleh seperti sekarang ini, itu akan berbahaya. Jadi sekali lagi Mas, saya untuk mungkin ini lebih tegas lagi, janganlah bermain api ya. Kita diberitahu oleh sejarah kita, penguasa yang bermain api itu akhirnya malah akan terjungkal ya. Jadi saya tidak menakut-takuti ya, tetapi rakyat kita itu kelihatannya sabar, kelihatannya santun, kelihatannya sangat ramah, selalu gembira, bisa tertawa. Tapi kalau sudah sampai ketidakadilan yang diteruskan, itu bisa bangkit ya. Jadi janganlah rakyat itu ibarat macan yang tidur, jangan dibangunkan ya. Jadi biarlah macan yang menjaga republik ini ya, rakyat biarkanlah tenang menghadapi kehidupannya, jangan dipancing-pancing untuk marah gitu. Karena saya tahu sejak mahasiswa dulu tahun 66 bagaimana rakyat marah ya. Kemudian zaman reformasi juga rakyat kalau sudah marah itu nggak terbendung ya. Sekarang ini rakyat itu mulai meragukan ya. Jadi jangan kemudian diteruskan. Udahlah, pokoknya Pak Menkumham itu kembali ke pikiran yang benar, ke kaidah hukum yang juga benar ya. Kemudian adil, jangan mengadakan pemihakan ya. Saya kira itu. Jadi sejauh saya mengerti, biasanya ahli hukum itu super hati-hati ya. Ini Pak Menkumham juga sarjana hukum ya. Justru mengapa prudence ya itu kok jadi hilang ya. Jadi seperti dulu belum 24 jam tiba-tiba sudah membuat SK bahwa yang menang P3 itu adalah Mas Romi, sehingga itu goncang lagi ya. Ini ternyata berulang kembali ya. Jadi tolong jangan pernah ada pemihakan ya. Biarkanlah jadi presiden atau pemerintah itu adalah harus netral ya. Jadi biarlah mereka berkembang masing-masing, nanti pasti ketemunya itu sehat. Tapi kalau pemerintah sudah menggunakan sekali lagi itu unsur kekuasaan, ingat rakyat juga tidak bodoh, rakyat juga punya perhitungan, partai-partai pun juga tidak bodoh ya. Saya kira teman Golkar juga berpendidikan, ya teman-teman P3 juga punya pendidikan, kita sama pinternya ya. Jadi jangan pernah menganggap partai lain bodoh, jangan ya. Kita juga sama pinternya, kita sama concern, sama prihatin dengan bangsa ini. Jadi jangan ada yang memulai dengan hal yang bermain api ya. Saya kira itu cukup ya. PAN pasti akan ikut ya, cuma PAN ini kan hati-hati ya. Jadi cobalah dengan cara mengimbau, bisa enggak gitu loh. Kalau sudah angket nanti juga bisa lepas kendali ya. Kalau sudah angket nanti kemudian minta dicopot kan juga makin kacau balau ya. Nah jadi saya kira Pak Jokowi itu sudah terbukti ketika KPK dan Polri itu mau berhadapan-hadapan bisa dikempeskan menjadi lebih tenang, perlu waktu ya.
ini lebih kecil dari pertentangan Polri dan KPK, ini lebih